Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang kesalahan keuangan yang bisa membuat kita menyesal. Penyesalan dalam hidup ini adalah sesuatu yang tidak bisa kembali. Ada banyak hal yang terkadang membuat kita menyalahkan diri sendiri terus-terusan. Salah satunya adalah penyesalan karena masalah finansial atau masalah keuangan. Kalau kamu saat ini sedang menyesali keputusan keuangan yang diambil, itu berarti kamu sedang mengalami kerugian yang lumayan besar. Penyesalan karena masalah keuangan umumnya terjadi karena telah terlanjur membeli sesuatu yang ternyata tidak dibutuhkan, atau malah karena menyesal telah membeli sesuatu tersebut. Bahkan penyesalan tersebut bisa menghantui seumur hidup, sebab memberi efek jangka panjang pada masa depan nanti. Sebisa mungkin, kamu harus menghindari penyesalan karena masalah keuangan tersebut dengan cara yang bijak tentunya. Berikut beberapa keputusan keuangan yang bisa membuat kamu menyalahkan diri sendiri terus-terusan yang sebaiknya kita hindari. Yang pertama, belum mulai sisihkan uang untuk tabungan pensiun. Mungkin karena merasa masih muda, kamu belum memikirkan masalah pensiun, sebab itu masih cukup lama. Tapi, kamu sebaiknya ubah mindset seperti ini. Karena menyisihkan uang untuk dana pensiun tidak ada salahnya. Semakin dini mengumpulkan dana untuk pensiun, semakin besar uang pensiunmu. Kedua, pakai tabungan pensiun bukan untuk masanya. Setelah rajin menabung untuk dana pensiun, tiba-tiba saja kamu tergoda ingin membeli produk pakaian bagus yang sedang memberikan diskon saat ini. Kemudian kamu berpikir, kapan lagi bisa mendapatkan produk eksklusif yang sedang diskon tersebut. Kamu pun mengambil sebagian uang dari tabungan pensiun dengan alasan, hanya kali ini saja. Sebaiknya kamu hilangkan kebiasaan seperti ini, sebab tabungan yang disisihkan untuk digunakan pada masa depan nanti bukanlah digunakan kapan saja seperti keadaan yang hanya untuk membeli keinginan semata. Ketiga, tanpa bekal yang cukup, ikutan investasi. Bagaimana jadinya? Kalau seorang pilot tidak mengetahui cara untuk terbang, pastinya dia akan kebingungan sendiri dan akan membahayakan penumpangnya. Sama halnya kalau kamu ingin mulai berinvestasi dengan harapan keuntungan, tapi kamu kenyataannya tidak memahami investasi tersebut. Begitu banyak orang terkena tipu daya dari beberapa jenis investasi yang ternyata bodong. Sebaiknya pelajari terlebih dahulu sebelum memulai investasi agar benar-benar mendapat keuntungan. Keempat, melakukan perhitungan yang keliru dalam membeli properti. Membeli rumah, apalagi dilakukan secara kredit, adalah salah satu keputusan jangka panjang yang akan mempengaruhi keadaan finansialmu saat ini hingga di masa depan nanti. Karena itu, kamu sebaiknya benar-benar melakukan perhitungan yang jeli saat hendak membeli rumah agar terhindar dari kerugian. Terapkan kebiasaan mengatur finansial dengan baik. Beberapa keputusan yang salah sebetulnya terjadi karena sebagian orang tidak mampu mengatur keuangannya sendiri. Jangan jadikan tabungan sebagai uang yang bisa diambil kapan saja. Dan jangan bangga dengan banyaknya utang. Aturlah keuangan dengan maksimal lewat menabung dan menyimpan uang secara tepat. Lunasi utang tepat waktu dan hiduplah dengan sederhana. Kali ini kita akan membahas tentang penyesalan di usia 50 tahun. Tanpa kita sadari, hampir setiap harinya usia kita selalu bertambah dan bertambah. Maka tidak jarang, beberapa orang seringkali melakukan hal-hal yang kurang penting, khususnya saat masih muda atau remaja. Bukan berarti kamu tidak akan sadar, tapi kebanyakan orang akan menyadari kesalahan-kesalahan tersebut saat usianya sudah menginjak 50 tahun ke atas. Saat menginjak usia 50 tahun ke atas, kita akan merasakan penyesalan-penyesalan dengan hal-hal yang pernah dilakukan saat muda. Agar kamu tidak menyesal dan bisa berbenah diri dari sekarang, berikut ini beberapa contoh penyesalan dari beberapa orang yang dirasakannya saat memasuki usia 50 tahun. Yang pertama, tidak mempunyai tabungan masa depan. Saat usia menginjak 50 tahun dan kamu masih belum punya tabungan masa depan, hal pertama yang akan kamu rasakan adalah sebuah rasa penyesalan. Mengapa saat muda kamu tidak menyisihkan uang untuk tabungan masa depan? Meskipun di usia ini, kamu masih bisa mendapatkan penghasilan, tetapi tetap saja, tabungan ini akan banyak membantu dan sangat kamu perlukan. Makanya saat masih muda dan masih produktif dalam bekerja, cobalah untuk menyisihkan penghasilan untuk ditabung dan jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Jangan pernah malas untuk menabung untuk masa depan. Kedua, membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Sekarang ini kamu masih sering menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Apakah demikian? Percayalah,
Hal ini akan kamu sesali saat usia kamu sudah menginjak usia 50 tahun. Bukan tanpa sebab, karena di usia itulah banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kamu lakukan. Seperti saat kamu masih muda. Seperti punya tenaga yang sangat kuat dan ingatan yang masih tajam. Makanya selagi kamu masih muda, cobalah untuk memanfaatkan waktu kamu dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti bekerja keras, belajar sebanyak mungkin, membantu orang lain, dan membuat bahagia orang-orang yang ada di sekitar kamu. Ketiga, tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Percaya atau tidak, saat usia menginjak 50 tahun ke atas, akan banyak sekali hal-hal kurang baik yang kamu rasakan pada tubuh, seperti mudah lemas, obesitas, hingga mudahnya terkena penyakit. Tentunya hal itu terjadi karena di saat usia muda kamu tidak membiasakan hidup sehat dan tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Mulai dari sekarang, cobalah untuk tidak mengkonsumsi makanan yang kurang sehat seperti alkohol, makanan berminyak, hingga makanan terlalu pedas. Tidak hanya itu, cobalah untuk membiasakan hidup sehat dengan berolahraga dan menjaga kebersihan lingkungan, dan ingat, jangan sampai kamu menyesal. Keempat, pernah menyerah saat mengejar sebuah impian. Hampir semua anak muda pasti punya sebuah mimpi dan cita-cita, namun tidak semua orang mampu meraih dan mendapatkan cita-cita tersebut. Alasannya adalah karena beberapa orang gampang menyerah dan kurang bekerja keras saat meraih sebuah impian yang sebelumnya diinginkan. Jatuh dan gagal adalah hal yang wajar dalam sebuah perjuangan. Namun jangan sampai kegagalan tersebut membuat kamu menjadi putus asa dalam meraih sebuah mimpi. Karena kegagalan bukanlah akhir dari semuanya, tetapi merupakan awal perjuangan dan pembelajaran untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. Kelima, tidak mempunyai pekerjaan yang sesuai dengan passion. Apakah sekarang kamu masih belum mendapatkan pekerjaan sesuai passion? Kalau belum, geralah mencarinya. Jangan sampai saat usia kamu menginjak 50 tahun, kamu baru menyesalinya dan menyadarinya. Mempunyai pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion memang bukanlah akhir dari segalanya. Kamu bisa mencoba pekerjaan sampingan yang sesuai dengan passion kamu. Tentunya hal ini akan membuat kamu lebih bahagia dan tidak akan merasa terbebani saat bekerja sesuai dengan kesukaan. Jadi buatlah dirimu bahagia dan nyaman dengan pekerjaan yang kamu punya. Penyesalan memang akan selalu datang di akhir. Maka dari itu, manfaatkan masa muda dengan baik dari sekarang, supaya penyesalan tidak kamu rasakan terlalu banyak saat usia kamu menginjak 50 tahun. Kali ini, kita akan membahas tentang penyebab penghasilan setiap bulan selalu melayang. Awal bulan, seperti sekarang, sering bahagia karena baru menerima gaji. Sayangnya, kondisi ini hanya bisa dirasakan dalam kurun waktu sebentar. 1 minggu kemudian, saldo pun tahu-tahu menjadi menipis. Semoga ini tidak terjadi kepada kita. Tapi apakah kamu pernah merasakan dan bertanya-tanya, apa sih penyebab gaji cepat habis? Padahal gaji, ada yang sudah naik gajinya karena prestasi di kantor. Tapi kenapa rasanya tidak cukup terus? Prita Gozi, financial planner, melalui channelnya The Finance TV, membagikan sederet alasan kenapa gaji cepat sekali habis. Yang pertama, belanja. Tak bisa dipungkiri, setiap tanggal gajian tiba diiringi dengan keinginan belanja yang luar biasa besarnya. Mendadak kita ingin memencet tombol check out di akun e-commerce yang berisi keinginan terpendam. Padahal kalau tidak disiasati, hal ini bisa membuat penghasilan meluap begitu saja. Mendadak kita merasa jadi orang kaya, atau bahasa kerennya BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita. Itu sebenarnya momen kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Boleh punya keinginan, tapi dengan memiliki rekening saving account. Saving account adalah rekening terpisah untuk menyimpan dana khusus untuk membeli barang yang diinginkan. Dengan kata lain, kalau rekening ini sudah habis, kamu tidak boleh menggunakan pos keuangan lain untuk berbelanja. Belanja dengan cerdas dan dapat membedakan kebutuhan dan keinginan akan menyelamatkan keuanganmu. Kedua, cicilan. Adakah kamu yang sampai sekarang masih memiliki tanggungan dalam bentuk cicilan? Terlepas apapun tujuannya, cicilan juga menjadi faktor penyebab gaji rasanya cepat sekali hilang begitu saja. Berbahaya kalau cicilan melebihi sepertiga dari penghasilan. Itu sudah tidak sehat kalau hanya untuk membayar cicilan.
Misalnya gaji setiap bulan sekitar 3 juta, terus 1 juta untuk cicilan. Tanpa disadari, kita tidak bisa menerima gaji full karena habis untuk cicilan. Sebaiknya ingat lagi agar alokasi pembayaran cicilan sebaiknya tidak melebihi 30% dari penghasilan. Selesaikan segera cicilan yang ada agar memudahkan kita menganggarkan dana untuk menabung dan berinvestasi sesuai tujuan yang diinginkan. Ketiga, terlalu sering hangout. Berapa kali kamu hangout dalam sebulan? Apakah bisa dihitung jari atau malah keseringan? Kendati menyenangkan, keseringan hangout bisa menjadi kebocoran halus keuangan kalau tidak disikapi dengan baik. Oleh karena itu, pastikan kamu memilih acara hangout sesuai dengan kapasitas keuangan. Atau kalau memang hangout ini memang menjadi sebuah kebutuhan sebagai cara untuk kita bekerja lebih produktif, maka kamu bisa mengganti atau memindahkan dana yang semula pos bersenang-senang menjadi pos kebutuhan. Perlu dicatat bahwa pos kebutuhan sebaiknya hanya setengah dari penghasilan. Kalau kamu berminat menerapkan cara ini, artinya harus ada anggaran lain yang dikorbankan demi memenuhi kebutuhan hangout ini. Pastikan hal ini tidak mensabotase dana darurat, bahkan alokasi tabungan dan investasimu. Keempat, traveling. Di masa ini, traveling telah bergeser menjadi kebutuhan setiap orang. Bahkan studi menunjukkan di hari kedua liburan, level stres seseorang telah berkurang. Tak heran setiap orang meluangkan waktu khusus untuk liburan dan melepas penat. Tapi pastikan dananya sudah tersedia. Sebaiknya anggarkan traveling dalam pos bersenang-senang. Jadi ada baiknya memang kita membuat rekening khusus yang memang dikumpulkan untuk liburan. Nantinya berapa angka yang tersedia itulah dana yang boleh digunakan untuk traveling. Lebih lanjut, sebaiknya agar kita terhindar berutang demi bisa liburan, jangan tergoda berlibur dengan fasilitas bayar tunda atau cicilan 0% agar liburan tenang dan keuangan aman dapat terwujud. Kelima, hobi. Terakhir yaitu hobi yang ternyata bisa membuat gaji cepat habis. Apalagi kalau kamu yang termasuk tipikal up-to-date perkembangan baru dan selalu tergoda untuk mengganti gadget dengan model terbaru. Sekarang itu, fenomenanya berkaitan dengan gadget. Setiap saat pasti keluar model terbaru. Akhirnya dengan kekhawatiran ketinggalan zaman atau istilahnya fear of missing out, kita tergoda untuk beli gadget dengan konsep cicilan. Punya hobi itu boleh saja, asalkan pastinya dananya sudah terkumpul dan tidak mengganggu pos keuangan yang lain. Sehingga sekitar 10% ke dalam playing akun atau akun hobi kalau memang kita mempunyai hobi tertentu. Setelah gajian, jangan lupa lakukan hal ini. Bagilah pos gaji, miliki rekening terpisah, buat skala prioritas, kurangi kunjungan ke ATM, buatlah tujuan keuangan. Itulah tadi penyebab kenapa sih gaji setiap bulan terkadang selalu habis. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya, Mahdianto, dan podcast Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang tak perlu membeli dan memiliki segalanya. Saat ini kita bisa mengakses segala informasi di dunia, terutama tentang barang apa saja yang sedang populer saat ini. Mulai dari mobil mewah yang berharga miliaran rupiah, jam tangan super mewah yang harganya bahkan setara mobil mewah tersebut, pakaian brand terkenal yang mahal, dan benda-benda lain yang semuanya dapat dibeli ketika kita mampu membelinya. Namun pertanyaannya, apakah semua itu perlu untuk dibeli? Kadang kita sendiri tak dapat membedakan mana yang keperluan, mana yang keinginan. Kita merasa barang-barang tersebut perlu untuk dibeli, padahal setelah dimiliki pun kita tidak memakainya setiap hari. Terkadang bahkan kita sampai lupa bahwa kita memiliki benda tersebut. Paling parahnya lagi adalah kita membeli benda-benda mewah tersebut karena gengsi, ingin dicap hebat oleh orang lain. Padahal orang lain tersebut pun tidak terlalu peduli dengan kehidupan kita, apalagi dengan barang yang kita miliki. Lalu, kembali lagi saya bertanya, untuk apa kita membeli barang tersebut? Bagi kalangan kelas atas, menurut saya hal itu masih wajar, karena membeli barang tersebut mungkin tidak terlalu mempengaruhi keuangan mereka. Namun sangat disayangkan bagi kalangan menengah ke bawah untuk rela berhutang ratusan juta hingga miliaran rupiah demi mendapatkan benda-benda mewah tersebut.
hingga akhirnya terlilit hutang kredit yang besar demi gengsi yang tak seberapa. Hutang yang besar itu memakan waktu 10 hingga 20 tahun hidup mereka, dengan harapan mereka tak mati dalam 20 tahun itu dan selalu sehat. Namun jika sakit dan kemungkinan terburuk adalah meninggal dunia, cobalah prediksi apa yang akan menerpa keluarganya. Mereka akan dililit hutang dan dikejar penagih hutang setiap harinya, dan itu akan menjadi mimpi buruk keluarganya. Semoga itu hanya contoh saja dan tidak terjadi di dunia nyata. Bukan hanya barang mewah, cobalah perhatikan di sekeliling ruangan di rumah kita. Seberantakan apakah ruangan tersebut? Apakah ada banyak barang tak penting yang menumpuk? Jika iya, mungkin kamu perlu melakukan decluttering barang, atau setidaknya merapikan barang tersebut. Mungkin kita tak sadar setelah membeli barang yang tak perlu tadi, atau istilah lainnya kita hanya lapar mata saja. Lapar mata inilah yang menurut saya tidak diperlukan dalam hidup kita. Pamer sesuatu ke orang yang bahkan tidak peduli dengan kehidupan kita. Kalau diperhatikan dalam kehidupan sosial manusia, ada satu hal aneh yang terlihat jelas dalam banyak orang di sekeliling kita. Budaya pamer ke orang-orang, baik yang mereka kenal sampai ke orang asing sekalipun. Terkadang kita bahkan rela menghabiskan ratusan juta rupiah untuk membeli mobil keluaran terbaru atau barang mewah lainnya demi membuat kesan hebat kepada orang-orang sekitar kita. Meskipun bisa saja orang-orang tersebut tidak peduli dengan diri kita. Apalagi barang mewah yang kita beli tadi. Seperti yang sudah saya katakan, sosial media juga telah mendorong kita untuk selalu memamerkan apa saja yang ada dalam kehidupan kita. Mulai dari kehidupan keluarga, percintaan, persahabatan, kesuksesan, pendidikan, perjalanan keluar kota atau luar negeri, dan barang-barang mewah apa saja yang kita miliki. Anehnya, seperti dalam sosial media saya, tidak lebih dari 5% orang yang ada di sosial media saya mengenal saya secara dekat. Dan tentu saja mereka tidak terlalu peduli dengan kehidupan saya atau barang-barang yang dibeli. Saya pun tidak mengelak fakta bahwa saya juga masih sering memposting kehidupan saya ke sosial media. Saya kadang merasakan perasaan senang yang aneh ketika mendapatkan ratusan hingga ribuan likes di Instagram. Tetapi lambat laun saya tersadar bahwa semua itu tidaklah terlalu penting-penting amat. Budaya pamer atau menjaga citra diri yang hebat dengan membeli barang-barang mahal atau barang yang tidak kita perlukan dalam hidup harus perlahan-lahan kita kurangi. Mungkin ada sedikit pengecualian untuk orang-orang tertentu seperti para selebriti yang ada di dunia. Mereka hidup dari perhatian orang lain. Ketika perhatian orang lain tersebut mulai redup, mereka perlu meningkatkan perhatian mereka seperti membeli mobil super mewah atau mengoleksi hal-hal mahal lainnya agar dapat disorot media massa dan meningkatkan jumlah pekerjaan mereka sebagai selebriti. Nah, tapi orang biasa, apakah harus mengikuti hal ini? Apa untungnya bagi kita? Kalau tidak ada, jangan kita ambil pusing untuk beli barang mewah yang untuk membayarnya saja harus menyicil puluhan bulan atau tahun. Hidup bukan untuk pamer ke orang lain dan menyusahkan diri kita sendiri. Tak perlu membeli segalanya, cukup membeli hal yang benar-benar bisa membuatmu bahagia. Atau beli saja barang yang kamu butuhkan, bukan keinginan kamu yang hanya bersifat sementara. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang keinginan bukan kebutuhan. Jika ada yang lebih berbahaya dari kematian adalah keinginan manusia itu sendiri. Keinginan untuk memiliki segalanya. Nafsu kita sebagai manusia telah mengubah keinginan menjadi hal yang kadang negatif atau menimbulkan dampak yang buruk dalam kehidupan kita. Meskipun kadang keinginan itu menjadi sesuatu yang mendorong kita agar mencapai hal-hal yang positif dalam hidup. Keinginan bisa menjadi motivasi hidup, namun tak jarang kita melakukan apapun demi hal itu.
Yang sering terjadi adalah keinginan bukanlah kebutuhan kita. Kita butuh kendaraan agar bisa berpergian di tempat yang jauh. Namun kita tak membutuhkan kendaraan super mewah dan mahal untuk berpergian. Kita butuh tempat tinggal agar kita bisa tidur dengan aman dan nyaman. Namun kita tidak memerlukan tempat tinggal super besar dengan harga yang sangat mahal hingga memerlukan 1000 kali pendapatan bulanan yang akan memberatkan diri kita. Kita butuh pakaian, namun bukan pakaian super mahal ala desainer terkenal. Dan masih banyak contoh lainnya yang tak perlu dijelaskan lagi jika Anda sudah paham maksud saya. Perbedaan keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang terkadang sulit untuk dibedakan, apalagi ketika sedang berbelanja atau mengkonsumsi sesuatu. Sebagian besar dari kita pasti pernah membeli suatu barang, namun sebenarnya tidak benar-benar dibutuhkan. Bahkan lebih parahnya lagi, kita bisa membeli barang yang memiliki fungsi yang sama persis. Setiap orang harusnya telah dapat menyadari perbedaan dari kebutuhan dan keinginan. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mengambil keputusan di kehidupan kita. Mulai dari pengambilan keputusan untuk kegiatan belanja, keputusan dalam bekerja, maupun keperluan lain yang dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Bagi yang masih belum mengerti apa itu perbedaan kebutuhan dan keinginan secara umum dan mendasar, mungkin bisa menyimak penjelasan berikut ini. Kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang sangat diperlukan bagi manusia untuk hidup sehat. Sehat dalam hal ini bisa meliputi berbagai macam lingkup, mulai dari psikologi, sosial, budaya, ekonomi, dan hal-hal lainnya untuk bertahan hidup. Sedangkan keinginan lebih mengacu kepada perasaan ingin memiliki sesuatu, baik dengan segera maupun di waktu yang akan datang. Dengan begitu, keinginan masing-masing orang tentu akan berbeda. Hal ini tergantung pada pilihan dan latar belakang setiap orang. Memprioritaskan kebutuhan dan menabung terlebih dahulu. Sebelum mengikuti keinginan kita dalam membeli sesuatu, sebaiknya kita perlu lebih bijak dalam memprioritaskan kebutuhan. Kebutuhan untuk makan makanan pokok, memiliki pakaian yang layak pakai, dan memiliki tempat tinggal yang layak huni. Ketika kebutuhan pokok ini telah dipenuhi, akan ada kebutuhan lain yang sebaiknya perlu diprioritaskan terlebih dahulu dibandingkan keinginan kita seperti listrik, air, dan zaman yang serba melek teknologi ini, kita memerlukan internet untuk mengakses informasi yang ada. Setelah itu, mungkin keinginan kita bisa dituruti. Namun sebaiknya sebelum menuruti keinginan tersebut, sebaiknya kita memprioritaskan kebutuhan untuk masa depan kita dengan cara menabung atau berinvestasi. Menabung atau berinvestasilah sebanyak 10% dari pendapatan bulanan. Mungkin itu terasa tidak banyak, namun jika dikumpulkan selama 30 tahun, itu akan sangat bermanfaat untuk anak dan masa depan kita. Terlebih lagi apabila kita berinvestasi dengan keuntungan 10% per tahun dengan compound interest, maka uang itu akan berjumlah sangat besar dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita di masa depan tersebut. Setelah kita memenuhi kebutuhan kita dan telah menabung atau berinvestasi, barulah kita boleh memenuhi keinginan kita. Dengan demikian, kita tidak akan mengorbankan masa depan kita hanya demi keinginan semata, dan keinginan kita jadi dapat dipenuhi secara perlahan-lahan. Jadi pepatah berakit-rakit dahulu berenang ke tepian, itu ada benarnya. Lebih baik bersakit-sakit dahulu, memenuhi kebutuhan kita, barulah kita bersenang-senang memenuhi keinginan kita. Jangan sebaliknya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema Minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang minimalis yang sesungguhnya. Suatu hari, seseorang melihat seekor kucing minum air dari kolam. Dia kemudian menyadari bahwa kucing itu ketika haus hanya minum secukupnya, tidak lebih, tidak kurang, tapi persis dengan jumlah yang dibutuhkan. Kucing itu tidak membebani dirinya sendiri dengan minum berlebihan, karena itu hanya akan menghambat pergerakannya. Juga tidak mengurangi porsi minumnya, karena akan menyebabkan dehidrasi. Berbeda dengan manusia yang cenderung sering mengkonsumsi banyak sehingga lebih dari yang mereka butuhkan,
Kita mungkin tidak minum air secara berlebihan, tapi kita sering membebani diri kita dengan segala jenis material, harta benda, membeli lebih dari yang kita butuhkan untuk tetap hidup dan berkembang. Konsumerisme datang dengan harga yang mahal. Karena itu banyak orang yang mau bekerja dengan sekeras mungkin demi mengejar harta benda yang tak terhingga, sehingga mengubur diri mereka sendiri dalam jurang keuangan yang dalam dan menyebabkan keangkuhan hingga keegoisan yang muncul dari sifat alami manusia yang cenderung serakah. Saya punya lebih banyak, jadi saya lebih baik dari Anda. Mereka cenderung berpikir demikian. Jadi dengan meningkatkan harta benda mereka, itu akan meningkatkan rasa percaya diri mereka. Sedangkan minimalisme adalah ketika orang berpaling untuk konsumsi berlebihan dan memutuskan untuk hidup tidak lebih dari yang diperlukan. Selain menjadi tren gaya hidup saat ini, minimalis adalah konsep yang telah lama ada dan telah terlatih selama berabad-abad. Ada rasa kebebasan dalam kesederhanaan dan rasa kebebasan saat kita tidak memiliki banyak benda yang telah dialami oleh banyak orang bijak di seluruh dunia. Mereka melihat bahwa kepemilikan suatu barang yang mahal atau banyak tidak menentukan siapa diri kita. Saya di sini mengkaji sisi filosofis minimalis dan menyelidiki mengapa lebih banyak itu lebih buruk dan lebih sedikit itu lebih baik. Dan mengapa kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang membebani diri kita seperti tidak terikat dengan banyak benda adalah kekayaan yang sesungguhnya. Minimalis bisa diartikan dengan berbeda cara. Intinya, ini menunjuk pada hidup dengan cukup itu sangat penting dan akan mengurangi kekacauan dalam hidup kita, sehingga menahan untuk tidak memaksakan diri. Dengan kata lain, agar tetap sederhana. Hal ini pun akan mengurangi kekhawatiran kita pada dunia. Semakin sedikit Anda memiliki sesuatu, semakin sedikit Anda kehilangan, dan semakin sedikit hal yang perlu Anda khawatirkan. Jika Anda menilai terlalu tinggi harta benda Anda, orang akan berencana untuk mencurinya atau merampoknya. Jangan tampilkan harta Anda atau orang lain akan menjadi iri dan mendoakan hal-hal buruk kepada diri Anda. Jangan memamerkan apa yang dimiliki, nikmatilah tanpa orang lain harus mengetahuinya. Memiliki banyak harta membutuhkan banyak hal untuk dilindungi. Itulah mengapa kita melihat beberapa orang kaya secara batin sering hidup dalam ketakutan, bersembunyi di balik tembok yang tinggi agar terjaga keamanannya. Sebaliknya, dengan tidak memiliki terlalu banyak, kita akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Kita tidak harus mengurus benda-benda mahal kita dan orang lain juga tidak mengganggu kita. Dan kita masih dapat menemukan kegembiraan di dunia karena kita tidak harus memiliki banyak hal untuk menikmati hidup. Mengapa kita membutuhkan taman pribadi seluas 1 hektar ketika kita bisa berjalan di hutan atau taman di kota? Mengapa kita membutuhkan rumah besar dengan 6 ruangan tak terpakai jika kita bisa tinggal di rumah kecil yang murah dan menikmati dunia luar secara gratis? Ketika biaya hidup lebih rendah, kita tidak harus bekerja lembur bagai kuda dan tidak perlu menghabiskan lebih banyak uang. Kita menjadi punya waktu menikmati dunia di sekitar kita dengan rasa kepuasan. Bukankah itu arti dari kebebasan? Jadi, apa yang sebenarnya kita butuhkan? Sangat menyenangkan memiliki sedikit. Dalam minimalis, seseorang melepaskan hal yang konvensional, gagasan tentang kekayaan dan status. Kekayaan yang terletak di dalam dan demi status sosial tidak hanya memerlukan kemewahan. Itu juga sulit untuk didapatkan, mudah hilang, dan di luar kendali dari diri kita. Sebaliknya, kaum minimalis memilih untuk hidup sederhana karena mereka tahu bahwa kemampuan untuk melepaskan semua barang yang ada di dunia ini adalah hal yang benar. Kekayaan terletak dalam kegembiraan hidup yang sederhana dan mudah. Bagi kita para minimalis, kesederhanaan dan hidup dengan berkecukupan adalah bentuk pamungkas dari kebebasan dan kekayaan yang sesungguhnya.